kebutuhan. Nah, Kaggle akan menampilkan berbagai dataset yang relevan. Pilih dataset yang memiliki kolom-kolom berikut: provinsi, jumlah penduduk, laju pertumbuhan, persentase penduduk, kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin. Sebelum download, kita lihat dulu bagian preview. Ini membantu kita memastikan struktur datanya sesuai kebutuhan. Perhatikan apakah ada kolom yang kosong, format angka yang sudah benar, dan apakah datanya mencakup semua provinsi di Indonesia. Nah, jika sudah, klik tombol download, pilih format CSV, file akan tersimpan otomatis di folder download laptop kita. Selanjutnya, kita akan masuk ke Power BI. Klik Get Data di bagian atas, pilih teks atau CSV, cari file CSV yang tadi kita download, dan klik Open. Power BI akan menampilkan preview data. Di sini kita bisa lihat sekilas apakah data sudah terbaca dengan benar. Jangan klik load terlebih dahulu. Kita klik transfer data agar masuk ke Power Query Editor. Ini adalah Power Query Editor, tempat di mana melakukan semua proses pembersihan data sebelum dimasukkan ke Power BI. Langkah pertama, kita harus cek terlebih dahulu nilai kosong atau nol. Perhatikan kolom-kolom yang ada. Kalau ada sel bertuliskan nol, itu artinya data kosong. Langkah kedua itu periksa tipe data setiap kolom. Ini sangat penting karena kalau tipe data kita salah, Power BI tidak bisa menghitung atau memvisualisasikan data dengan benar. Di sini, klik ikon kecil di pojok kiri hampir kolom untuk melihat dan mengubah tipe data. Misal kolom provinsi itu kita ubah menjadi teks, kolom jumlah penduduk diubah menjadi number, dan seterusnya. Nah, langkah ketiga, kita rename kolom agar lebih deskriptif. Caranya double klik pada kolom, lalu klik nama baru. Misal kolom kepadatan penduduk, aku ubah jadi kepadatan penduduk. Nah, seterusnya kita akan mencek duplikasi data. Klik tab Home, remove rows, dan remove duplicate. Ini memastikan tidak ada provinsi yang muncul dua kali. Jika semua sudah bersih, sekarang kita close dan apply di pojok kiri atas. Power BI akan memuat data bersih kita. Data yang berhasil dimuat ke Power BI, kita bisa lihat semua kolom sudah muncul di panel fields di sebelah kanan. Nah, sekarang kita buat visualisasinya. Pastikan kita berada di report view. Klik icon di halaman di sebelah kiri. Di sini kita menggunakan bar chart horizontal di panel visualization. Sekarang kita isi datanya. Nah, di sini kita akan memindahkan kolom provinsi ke bagian y-axis dan laju pertumbuhan ke x-axis. Nah, jika chart sudah terbentuk, tapi masih perlu dirapikan. Pertama, kita urutkan dari tertinggi ke terendah, terus ubah judul. Nah, klik icon format di panel kanan, pilih tab general, cari title di kolom teks. Lalu kita ubah judulnya menjadi laju pertumbuhan penduduk per provinsi Indonesia 2020 dan 2025. Begitu juga di mengubah kolom label X dan Y. Ini berdasarkan analisis prediktif. Nah, pertama kita lihat bahwa Kalimantan Timur berada di posisi paling atas dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di seluruh Indonesia, jauh melampaui provinsi lainnya. Ini adalah sinyal yang sangat kuat. Mengapa Kalimantan Timur? Karena provinsi ini adalah lokasi ibu kota Nusantara atau yang biasa kita sebut IKN. Nah, proyek pemindahan ibu kota terbesar dalam sejarah Indonesia. Pembangunan besar-besaran ini menarik gelombang migrasi dari seluruh Indonesia. Pekerja konstruksi, tenaga ahli, pengusaha, dan keluarga mereka semuanya berpindah ke sana. Nah, secara prediktif, tren ini akan terus meningkat atau bahkan semakin cepat dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Semakin banyak infrastruktur yang selesai dibangun, semakin banyak orang yang akan tertarik untuk menetap di Kalimantan Timur. Kedua, provinsi-provinsi seperti Papua Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara juga menunjukkan pertumbuhan yang tinggi. Ini mengindikasikan bahwa pembangunan di wilayah timur Indonesia sedang berjalan dengan baik dan mulai menarik minat penduduk. Ketiga, di ujung bawah chart kita, lihat Jawa Tengah dan Jawa Barat memiliki laju pertumbuhan paling rendah. Ini mengindikasikan bahwa Pulau Jawa sudah mencapai titik kejenuhan populasi. Pertumbuhan melambat karena lahan terbatas, biaya hidup tinggi, dan banyak warga yang memilih pindah ke luar Jawa. Nah, prediksi ke depan, distribusi penduduk Indonesia akan semakin merata. Tidak lagi 60% terkonsentrasi di Pulau Jawa seperti saat ini. Nah, sekarang sebagai seorang bisnis analis, setelah kita tahu bahwa trennya apa yang harus direkomendasikan, inilah alasan preskriptif. Kita tidak hanya mendeskripsikan data, tapi kita memberikan saran konkret kepada pengambilan keputusan. Nah, yang pertama, investasi di Kalimantan Timur. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat akibat IKN, kebutuhan akan properti, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur akan melonjak drastis. Ini adalah peluang investasi terbesar saat ini di Indonesia. Pelaku bisnis yang masih lebih awal akan mendapatkan keuntungan terbesar. Kedua, eksplorasi pasar di wilayah timur Indonesia. Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara adalah wilayah dengan pertumbuhan tinggi tapi penetrasi bisnis masih rendah. Ini adalah Blue Ocean, pasar yang belum banyak pesaing, bisnis retail, logistik, dan teknologi punya peluang besar di sini. Ketiga,
strategi efisiensi untuk Pulau Jawa. Karena pertumbuhan populasi di Jawa melambat, strategi ekspansi fisik sudah tidak relevan. Fokus harus bergeser ke digitalisasi layanan, peningkatan produktivitas, dan retensi pelanggan yang sudah ada. Nah, keempat, pengembangan SDM lokal. Pemerintah daerah di wilayah pertumbuhan tinggi harus segera berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja lokal agar masyarakat setempat bisa ikut menikmati manfaat pembangunan, bukan hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri.